Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati waz zaman wal makan. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال تعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin, sedang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dalam rangka kita menunaikan ibadah salat Idul Adha. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah hari Idul Adha, di mana hari raya besar umat Islam di seluruh dunia yang diperingati pada setiap bulan Dzulhijjah. Gema takbir, tahmid, tahlil berkumandang mengisi dan mewarnai perayaan Idul Adha yang merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji dan kurban tentunya juga tidak bisa dipisahkan dengan sejarah dan kisah perjalanan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Karena dengan peristiwa itu banyak diabadikan di dalam ritual ibadah haji dan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini marilah kita sedikit mengingat dan melihat sejarah kisah perjalanan dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban. Dan dengan mengenang kembali kisah perjuangan Nabi Ibrahim ini, tentunya diharapkan kita mampu mengambil ibrah serta hikmah dan nilai-nilai spiritual dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami kisah ini, mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk bisa menaikkan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti menghendakinya untuk dapat menaikannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun seorang Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar mengharapkan anugerah akan kedatangan dan mendapatkan putra yang sangat dinanti-nanti dan diidam-idamkan. Tentunya sebagai keluarga dan harapan yang utuh suami istri antara Ibrahim dan Siti Hajar akan dikaruniakan seorang anak untuk dapat melengkapi kehidupan dalam berkeluarga. Dan tentunya Allah senantiasa menguji dan dikarunialah seorang putra tercinta yang diberi nama Ismail.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Allah mengkurniakan putra kepada Ibrahim, justru Allah memberikan ujian dan cobaan dari Allah, yaitu Allah memerintahkan untuk menempatkan Siti Hajar dan putranya Ismail ke daerah lembah yang sangat angus dan gersang. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka dengan rezeki dan buah-buahan agar mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail putranya. Lalu ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Lalu kemudian peristiwa inilah kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah. Dan di tengah khususan itu, lalu Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis karena kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini terus dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia, yang bernama air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cobaan yang diberikan Ibrahim tidak sampai di situ. Ibrahim dijuluki Khalilullah atau kekasih Allah, justru mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya. Melalui mimpi, Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail. Perintah ini menjadi ujian dan keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya ketika Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, merasa ragu dan merenung dan berpikir apakah ini benar-benar perintah Allah, dan peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, yaitu tepat pada tanggal 8 di bulan Dzulhijjah. Setelah perenungan ini kemudian hilanglah keraguan-raguan Ibrahim, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi yang sama, yaitu menyembelih Ismail, dan semakin yakin bahwa ini benar-benar perintah Allah. Dan lalu kemudian peristiwa ini diabadikan dengan nama Arafah, yang berarti mengetahui, yaitu tepat di tanggal 9 Dzulhijjah dan menjadi puncak rukun ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa mimpi itu adalah benar-benar perintah Allah, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan putranya Ismail, dan peristiwa dialog antara Ibrahim dan Ismail diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'a qala ya bunayya inni ara fil manam anni atba'uka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ketika anak itu Ismail sampai pada usia dewasa, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu.
Lalu kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya pada keesokan harinya pun Ibrahim dengan penuh keimanan dan ketakwaannya dan Ismail dengan ketaatannya melaksanakan perintah penyembelihan Ibrahim atas putranya Ismail. Dan saat itu pula syaitan terus menggoda dan membisikkan kepada Ibrahim serta Ismail dan istrinya Siti Hajar untuk tidak menjalankan perintah Allah ini. Akan tetapi keyakinan Ibrahim tidak sedikit pun goyah dan tidak tergoda dengan tipu muslihat setan itu. Dan Ibrahim lalu kemudian melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini pun diabadikan sebagai ritual ibadah haji, yakni melempar jumrah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Ismail, tiba-tiba Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril untuk menghentikan proses penyembelihan Ismail itu. Perintah tersebut tertuang dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa fadainahu bidhihin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atas peristiwa ini malaikat Jibril lalu kemudian membawakan hewan domba yang sangat besar untuk disembelih sebagai pengganti, dan Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambut oleh Ibrahim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Disambung kembali oleh Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa inilah lalu kemudian umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, yaitu pada hari tanggal 10 Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah tersebut di atas, tentunya kita dapat menarik sebuah kesimpulan dan mengambil hikmah dari keteladanan dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Pertama, bahwa dari keteladanan perjuangan hidup dan pengorbanan sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, harus semakin yakin dan taat dalam beribadah, sehingga kenikmatan dan kebahagiaan senantiasa akan kita peroleh sebagai balasan atas pengorbanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, hendaknya kita harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat serta tekad yang kuat untuk melaksanakan haji atau kurban, maka sungguh akan sulit untuk kita melakukannya. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta uang kita guna membayar biaya haji dan perjalanan ke tanah suci. Bahkan harus bersabar menunggu antrian kuota haji setiap tahun menunggu giliran. Demikian pun untuk berkurban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan uang kita untuk membeli hewan kurban. Namun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu khawatir bahwa harta dan segala bentuk pengorbanan kita untuk kita keluarkan, baik haji maupun kurban, senantiasa Allah akan balas. Allah akan lipat gandakan pahalanya dengan kenikmatan kehidupan akhirat, yaitu surga yang abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Begitupun dengan ibadah kurban. Rasulullah menegaskan, "Ma'amila adamiyyu min 'amalin yaumin nahr ahabba ila Allah min ihram." Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yaitu lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Kautsar,
inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang amat banyak, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian kisah inspirasi perjuangan Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam perintah haji dan kurban, semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa Allah memberikan hidayah serta kelapangan rezeki sehingga kita mampu menunaikan ibadah haji dan kurban, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah al-qa'il fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna al-malaikati bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa ansur man nasara ad-din wa ahdil man khadala al-muslimin wa dammir a'da' ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wal zalazil wal mihan wa su' al-fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa sa'ir al-buldan al-muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Demikian khutbah yang sudah bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah